Sejarah partai politik pada masa Orde Baru. Indonesia pasca masa Orde Baru mengalami perubahan dalam penerapan sistem partai politiknya. Sistem partai politik yang otoritarian, sistem partai politik yang demokratis. Dengan diterapkan sistem partai politik yang demokratis, memberikan perubahan terhadap dinamika kehidupan politik. Di antara perubahan yang terjadi adalah jaminan kebebasan berekspresi dan bersosialisasi untuk mendirikan atau membentuk partai politik. Tidak seperti era sebelumnya, pada pasca Orde Baru disebut sebagai era reformasi, setiap kelompok atau golongan bebas membentuk ataupun mendirikan parpol, serta tidak ada pembatasan jumlah partai politik. Pada awal reformasi, jumlah parpol didirikan mencapai 184 partai, dengan 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dari jumlah menghadapi pemilu tahun 2004, jumlah parpol dibentuk semakin banyak. Ada sekitar dari 200 parpol yang berdiri. Dari jumlah parpol sebanyak itu, hanya 50 parpol yang memperoleh pengesahan sebagai badan hukum dan hanya 24 parpol yang ikut pemilu 2004. Persoalan yang muncul terkait dengan banyaknya parpol yang dibentuk dan mengikuti pemilu tersebut tidak berbanding lurus dengan fungsi-fungsi yang diempunya. Keberadaan partai politik sebagai salah satu dan fungsi-fungsinya dan keberadaannya yang memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat yang melakukan pendidikan politik yang dilakukan oleh lembaga-lembaga survei publik kecewa dengan tidak terhadap eksistensi parpol yang ada sangat mengecewakan rakyat karena tidak memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat, tetapi sebaliknya memperjuangkan kepentingan partai dan kelompoknya. Tercantum pada masa era reformasi, partai politik menghadapi krisis di mana partai politik di mata publik memiliki citra yang kurang bagus. Ini terjadi karena partai politik tidak mampu memainkan dan menjalankan fungsi yang memiliki hasil yang optimal. Partai politik tidak mampu maupun dalam menghubungkan warga negara dengan pemerintahannya. Kondisi seperti ini ditambah pula dengan persoalan pelembagaian partai politik yang terwujud dengan baik dan dimaksud dengan pelembagaan partai politik dan proses penetapan partai politik baik dalam wujud perilaku dan pola maupun sikap atau budaya seperti yang disampaikan oleh Huntington. Bagi Huntington, sebuah sistem kepartaian yang kokoh harus memiliki ukuran-ukuran dan kapasitas. Yang pertama itu melancarkan partisipasi, memiliki jalur partai yang mengalihkan bentuk aktivitas politik dan yang anokonomik dan tidak berbentuk kekerasan. Kedua, mencakup dengan partisipasi dan tekanan yang kuat yang dihadapi oleh sistem politik. Dengan demikian, sistem partai masih mengalami masalah yang serius dengan sisi kelembagaan maupun pelaksanaan demokrasi internalnya. Stuart Manning mengemukakan ada 4 persyaratan suatu partai politik dan dianggap melembagai dan memiliki suatu fungsi yang terlembaga. Yang pertama adalah memiliki stabilitas dan kompetensi, di mana suatu partai terlembaga yang memegang peran utamanya dan memiliki pemerintahan yang stabil. Partai politik yang melembaga akan berakar dan memiliki sebuah pola yang dapat berkembang dan sebuah partai yang kokoh berdiri. Oleh karena itu, partai politik dengan pemilu yang kuat yang dianggap sebagai institusi demokrasi dan partai politik yang melembaga yang mencakup sebagai materi sumber daya kemanusiaan dan memiliki kepemimpinan partai yang berkepentingan sebagai pemimpin yang kuat dan kokoh. Partai politik juga pada masa era reformasi memiliki suatu bentuk oligarki dalam pengambilan keputusan strategis, di mana kecenderungan ini ditentukan oleh sekelompok kecil elit partai dengan pengambilan keputusan
dan peran penguasa masih bersifat dominan dan terkadang berbeda dengan aspirasi daerah. Terkait dengan pelaksanaan fungsi partai politik, di mana rekrutmen politik dan komunikasi politik melaksanakan fungsinya secara maksimal. Dalam konteks ini, persoalan kelembagaan partai politik paling tidak memiliki masalah yang berkaitan dengan kelembagaan partai politik, yaitu ideologi dan platform, kohesivitas dan manajemen konflik, serta rekrutmen dan kaderisasi. Ideologi yang dimiliki oleh masing-masing partai tersebut memiliki sebuah keterjemahan dalam bentuk real dan konkret, di mana pada umumnya partai-partai politik berpaku kepada ideologi yang menganut sebuah abstrak dan tidak menganut sebuah program yang real. Pada masa Orde Lama, pada tahun 1927, Soekarno mendirikan sebuah kepemimpinan organisasi politik yang disebut Partai Nasional Indonesia atau PNI yang bertujuan mencapai kemerdekaan untuk Indonesia. Waktu Jepang menginvasi Hindia Belanda pada bulan Maret 1992, Soekarno menganggap sebuah kolaborasi dengan Jepang sebagai satu-satunya cara untuk meraih kemerdekaan secara sukses, yang disebut sebuah taktik yang terbukti efektif. Sampai saat ini, masyarakat Indonesia sangat menghormati dan mengagumi Soekarno, di mana Soekarno terkenal sebagai seorang pencetus dari nasionalisme Indonesia karena berhasil mendelisasikan hidupnya untuk kemerdekaan Indonesia yang membawa identitas politik kepada sebuah negara Indonesia. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia bersama wakilnya Muhammad Hatta, di mana dua nasionalisasi yang paling terkemuka di Indonesia memproklamasikan kemerdekaan dan publikasi konstitusi yang pendek dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan-tantangan mereka juga berakhir. Nyatanya akan membutuhkan 4 tahun revolusi untuk melawan Belanda yang dibebaskan dari Jerman di Eropa kembali mengklaim kembali kolonial mereka. Belanda berkeras untuk tidak melepas koloni mereka di Asia Tenggara, yang menguntungkan namun harus menghadapi kenyataan juga, di mana Belanda akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 kecuali untuk wilayah barat Pulau Papua, di mana terbentuk beberapa kepercayaan dalam kelompok nasionalis sekuler oleh komunis muslim yang ortodoks. 1. Demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer di Indonesia tahun 1950-an ditandai dengan ketidakstabilan. Alasan utamanya adalah perbedaan sudut pandang mengenai dasar ideologi negara, di mana situasi pemilihan umum pertama di Indonesia terjadi pada tahun 1955 memiliki sebuah pemilu yang jujur dan adil. 2 partai Islam yang besar yaitu Masyumi dan Nahdlatul Ulama ataupun NU Nahdlatul Ulama yang memisahkan diri dari Masyumi pada tahun 1951 yang mendapatkan masing-masing 29% dan 18,4% suara. PNI meraih 23% suara, sementara PKI meraih 16,4%, dan tidak ada mayoritas satu partai yang bisa menguasai pemerintah, sehingga kabinet di masa partai parlementer dibentuk menggabungkan dan memiliki koalisasi-koalisasi untuk berbagai aliran ideologi dari tahun 1950 sampai 1959 yang membentuk sebuah kabinet pemerintah yang berganti-ganti secara cepat, dan setiap kabinet gagal dalam membentuk sebuah perubahan yang signifikan kepada negara. Demokrasi terpimpin Soekarno. Soekarno sadar bahwa periode demokrasi liberal telah menghambat perkembangan di Indonesia karena perbedaan-perbedaan ideologinya. Solusi yang disampaikan oleh Soekarno adalah membentuk sebuah demokrasi terpimpin, yang berarti pengembalian kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur sebuah sistem kepresidenan yang kuat dan terorganisasi yang bersifat otoriter.
Pihak militer tidak senang dengan perannya karena memiliki sebuah politik yang mendukung orientasi dan menyatakan sebuah militer dengan kelompok fungsional, yang berarti mereka juga menjadi aktor dalam proses politik, dan periode demokrasi terpimpin, peran tentara dalam politik akan menjadi lebih besar. Pada tahun 1959, Soekarno memulai periode demokrasi terpimpin dan membubarkan parlemen dengan menggantikannya dengan parlemen baru yang setengah dari anggotanya ditujukan sendiri oleh Soekarno. Soekarno juga sadar bahayanya bagi kedudukan militer menjadi kuat. Karena itu, Soekarno mengandalkan dukungan dari PKI dan mengimbangi kekuatan militer. Baik militer maupun PKI merupakan bagian filosofinya yang disebut Nasakom, sebuah akronomi yang mencampurkan 3 buah ideologi yang penting dalam masyarakat. Pada tahun 1950-an, awal tahun 1960-an, ketiga komponen ini hanya memiliki sedikit kesamaan. Bahkan tiap komponen memiliki sebuah masalah dengan komponen lainnya karena tergantung kemampuan politik, karisma, status dari Soekarno untuk menjaga kesatuan dari komponen tersebut. Karakteristik penting dari demokrasi terpimpin adalah tendensi anti barat dalam kebijakan-kebijakannya. Beliau memperkuat usaha-usaha mengambil alih bagian barat Pulau Papua dari Belanda. Setelah sejumlah konflik bersenjata, Belanda menyerahkan persatuan-persatuan dari bangsa PBB dan melanjutkannya pada tahun 1969 sampai 1966 yang menggelar politik konferensi melawan Malaysia yang menganggap pendirian Federasi Malaysia yang termasuk Malaka, Singapura, dan wilayah Kalimantan yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. Kudeta misterius gerakan 30 September. Pada tanggal 30 September tahun 1965 menjadi jelas betapa berbahayanya campuran politis yang tercipta dari Soekarno. 6 jenderal dan letnan diculik dan dibunuh oleh perwira-perwira Airin Kirik yang menamakan dirinya dengan G30 SPKI. Berdasarkan tuduhannya, para perwira militer yang terbunuh ini merencanakan kudeta yang menjatuhkan Soekarno, sehingga tidak ada bukti bahwa adanya kudeta militer melawan Soekarno, dan bukti PKI berada belakangan serangan yang mencegah kudeta militer ini. Namun Soeharto, Kepala Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Kostrad, yang kemudian mengambil alih kekuasaan militer karena menjadi perwira militer sehingga memiliki sebuah penyalahan dengan pengikut komunis yang diduga mengikuti komunis yang dibantai terutama di Jawa Tengah. 3. Partai politik pada masa reformasi. Reformasi adalah secara umum diartikan sebuah perubahan yang terjadi dengan memiliki sistem yang ada pada suatu masa di Indonesia. Kata reformasi umumnya merujuk kepada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan Presiden Soeharto atau era setelah Orde Baru, yaitu era reformasi. Ada beberapa kali pelaksanaan pemilu sejak masa reformasi. Pemilihan umum di Indonesia diadakan sebanyak 12 kali, yaitu pada tahun 1955, 1971, 1982, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Pada awal reformasi, jumlah parpol yang didirikan mencapai 184 partai, dan 141 diantaranya memperoleh pengesahan sebagai badan hukum. Dari jumlah tersebut, yang memenuhi syarat untuk ikut pemilu 1999 hanya 48 parpol. Sistem pemerintahan pada masa era reformasi dilaksanakan dengan pemerintahan demokrasi Pancasila yang diterapkan sesuai dengan asas demokrasi yang berlandaskan Pancasila. Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai politik dan DPR untuk turut serta mengatasi pemerintahan secara kritis. Reformasi dimulai dari pasca Soeharto yang dimulai dari pertengahan 1998, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri
pada 21 Mei 1998 yang digantikan oleh Presiden B.J. Habibie. Nama partai politik di Indonesia pada masa reformasi paling pertama dibentuk di Indonesia adalah De Indice Partij pada tanggal 25 Desember 1912 oleh Dewes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Tjipto Mengkoesuwomo. Jenis-jenis sistem pemerintahan pada masa reformasi, Orde Baru, dan Orde Lama. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh presiden. Sistem pemerintahan parlementer yaitu sistem pemerintahan yang kendali utamanya terletak di parlemen. Sistem pemerintahan monarki yaitu sistem pemerintahan yang kendali utamanya terletak dalam sebuah kerajaan. Kelebihan Pancasila pada masa reformasi yaitu terjaminnya hak-hak dasar negara, penyelenggaraan pemilu yang bersifat sangat demokratis, dan penindakan dan pemberantasan terhadap tindakan korupsi.